Kita baca dari ayat 100 ya. Kalau buka Quran supaya connect ya. Saya bacakan dari ayat 100-nya, surah Thaha ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Yang tidak mau pelajari Al-Quran, gak mau terapkan hukumnya, gak mau belajar bacaannya, ini akan jadi berat buat dia hari kiamat. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah umumnya orang-orang kafir ya. Mereka tidak mau beriman. 101 khalidina fiha wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Mereka akan kekal dalam keadaan itu di neraka dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Jadi hati-hati, ayat ini mengingatkan tidak boleh meninggalkan Al-Quran, baca, pelajari. Lalu 102 yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin dzurqa, yaitu pada hari ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Jadi pada saat itu kelihatan orang-orang kafir, salah satu cirinya sudah dikumpulkan satu sama yang lain, semua wajah mereka berwarna biru muram, biru yang kelihatan seperti memar ya. Kalau ada orang luka memar kena biru, biasanya birunya agak tua, ada sedikit warna merah kadang-kadang ya, seperti itu. Naudzubillah, ini khusus untuk mereka. Lalu 103 menceritakan kepada kita, yatakhafatuna bainahum illa bithtum illa ashra. Lalu mereka saling berbisik satu sama yang lain, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari. Jadi seakan-akan mereka saling mengingatkan, rupanya selama ini kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, hanya seperti 10 hari ya. Pada saat itu orang bangun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita kalau meninggal nanti, begitu ruh kita dicabut, datang malaikat maut, kita baru sadar, oh ternyata dunia selama ini yang saya lewatin cuma itu ya. Bahkan di surga nanti orang kalau masuk di surga, insya Allah kita bahas di bahasan surga, itu seseorang bisa mengetahui riwayat hidupnya. Ya Allah, saya mau tahu riwayat hidup saya. Jadi riwayat dia masih bayi sampai dia mati, sekejap dia bisa tahu. Di waktu akhirat, satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Jadi kalau kita lewatin 100 tahun misalnya, berarti hanya 10% dari waktu satu harinya di dunia yang dia pakai tonton tuh. Dia udah tahu. Oh ini dia kecil, oh ini waktu saya lari, ini waktu saya ngambil mangga, ini waktu ini, tahu semua. Ini pernah saya gini, sampai selesai. Oh ternyata cuma ini riwayatnya. Gitu. Makanya Allah SWT selalu ingatkan, kehidupan dunia cuma sebentar, jangan dikejar. Ini maaf teman-teman Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang hadir di sini. Coba bayangkan dari pada saat kita masih kecil dulu, sejenak pada saat ini, gitu kan? Merenungi, berapa lama kira-kira? Yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Seperti 70 tahun kah yang dibayangkan yang besar? Seperti baru kemarin, gitu kan? Seperti baru berapa hari. Itulah hakikat kehidupan dunia. Maka jangan jadikan sebagai target. Cuma di umur 30 tahun dulu pernah kita gagal makan di satu restoran. Sekarang baru sudah lewat ya. Mungkin kita pengen pada saat itu tidak terjadi. Apa ruginya? Atau kita pernah mau menikah sama seseorang terus tidak jadi. Sekarang sudah lewat 30 tahun yang lalu. Ruginya apa? Artinya coba bayangkan sesuatu yang besar lah yang kita sudah kehilangan di dunia ini, lalu sekarang kita baru ingat. Apa yang rugi? Enggak ada sesuatu. Tangan kita enggak putus, mata kita enggak buta, enggak ada sesuatu. Dunia begitu. Artinya sesuatu yang luput pun tidak ada sesuatu yang Yang rugi itu hanya kalau kita tidak sempat beramal soleh,
sehingga kita dapat derajat yang tinggi di surga, karena di sana kehidupan abadi. Dunia ini sebentar. Jadi jangan terlalu habisin umur di situ. Ada orang bersedih sampai kurus badannya hanya karena ada orang tidak bayar utang, hanya karena mungkin ada yang ceritain dia gosip, hanya mungkin kehilangan apalah benda. Dia bukan muhasabah, oh mungkin mobil saya hilang atau motor saya hilang karena ada uang haramnya, ya Allah gantikan. Padahal Allah lagi tarik dia supaya lebih dekat dengannya. Tidak ada yang rugi sebenarnya. Tidak ada sesuatu. Hilangan dunia ini pun sesuatu yang besar adalah hal yang kecil sekali. Kalau kita lihat rentetan hidup kita nanti, ternyata cuma kecil semua itu, nggak ada nilainya. Kata Allah SWT 104-nya, Nahnu a'lamu bima yakuluna idh yakulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Jadi pada saat itu mereka bisik-bisik pun Allah sudah tahu. Buktinya sekarang saja sebelum dibangkitkan di mahsyar, kita lagi duduk di sini di masjid ini, jadi tahu apa yang mereka mau bicarakan kan? Allah sudah bongkar kayak tadi, mereka akan bisik-bisik satu sama yang lain mengatakan kayaknya hidup dunia kemarin cuma 10 hari ya. Allah mengatakan kami lebih tahu apa yang mereka bicarakan itu. Buktinya Allah sudah ceritakan pada kita sekarang. Sebelum terjadi mahsyar Allah sudah ceritain, Allah sudah tahu apa yang mereka mau ucapkan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kalian tidak tinggal di dunia melainkan hanya sehari saja. Jadi pada saat mereka saling bisik, ada orang beriman di situ, orang beriman ini akan mengatakan, kalian tidak meninggalkan, kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Kita lanjutkan beberapa ayat ke depannya. 105. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang gunung-gunung. Diapakan nanti hari kiamat? Katakan, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Habis. Ini tentu Bapak Ibu yang sudah sering ke gunung, lihat wilayah pegunungan, tahu nih bagaimana kokohnya gunung-gunung. Terbukti kita bisa bangun apapun di atasnya. Kita bisa mengambil apapun dari dalamnya, gitu kan. Kalau dikerok pun gunung itu lama baru habis, gitu kan. Ada gunung-gunung yang luar biasa besarnya. Dan banyak gunung-gunung Bapak Ibu sekalian yang manusia sekarang baru temukan, ternyata penuh di lautan. Lautan itu penuh dengan gunung-gunung. Dan gunung-gunung yang di lautan itu kemudian menjulang ke atas, yang keluar itu cuma sebagian daripada yang dibandingkan dengan yang di dalam. Karena gunung kan ngerucut. Jadi semua yang keluar dari lautan itu adalah bagian kecilnya. Jadi kalau kita lihat sekarang gunung-gunung banyak ini kemudian ada lautan di sekitarnya, itu berarti sampai ke bawah tuh kakinya gunung itu, gitu kan. Itu jauh lebih besar, semuanya akan tercabut. Kata Allah SWT ayat 16-nya, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Dan dia Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Karena dibenturkan tadi saya kasih contohnya, kemudian menjadi rata semuanya. 107, La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. 108, Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamza. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru. Nanti ada malaikat akan menyeru dengan tidak berbelok-belok, arahnya satu. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Enggak ada yang berani bicara pada saat itu, dan kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ini keadaan tentang mahsyar. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian sampai ayat 110 ya.
109-nya, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Lobi-lobi, memo, apalah namanya, sogokan, nggak ada semua. Nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Kecuali syafaat orang yang Allah zat yang maha pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. 110 yang terakhir, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Tentu ini lanjutannya semua adalah masih berbicara tentang masalah orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat, yang zalim dan juga orang-orang yang beriman. Baik, saya bacakan 2 ayat lagi, maaf, supaya lebih lengkap lagi. 111-nya, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. 112, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Semua dia akan dapat. Saksi bahasan kita, semua ayat-ayat tadi ini dari 102 sampai 112 ya, menjelaskan tentang bagaimana perhimpunan yang terjadi di hari kiamat itu.